Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Mutiara Sabda Allah 23 Juni 2025 yang dipersembahkan oleh Perdiakon Gereja Santa Maria Bunda Allah Lamongan Indah, Semarang. Hari ini renungan akan diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai dengan 5. Marilah kita buka dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ada pepatah yang mengatakan bahwa kita tidak boleh menilai seseorang dari sampulnya. Pepatah ini menasihati kita untuk tidak buru-buru menghakimi dari penampilan luar seseorang. Sebagian orang cepat berprasangka buruk, yaitu cepat mengkritik orang lain, terutama jika mereka tidak menyukainya atau orang lain tidak sesuai dengan harapan mereka. Perintah-perintah Tuhan Yesus untuk tidak menghakimi sering diartikan secara keliru bahwa kita tidak boleh mengkritik atau tidak boleh memperbaiki kesalahan orang lain. Padahal konteksnya perintah ini hanya mengatakan bahwa kita harus hati-hati ketika melakukannya. Kita harus terlebih dulu mengeluarkan balok kesalahan kita sebelum mengkritik selumbar kesalahan orang lain. Dalam hal ini istilah balok menggambarkan kesalahan yang besar dan selumbar menggambarkan kesalahan yang kecil. Terlalu cepat menilai orang lain akan membuat kita menjadi munafik. Jangan-jangan letak kesalahan itu tidak pada orang lain, tetapi justru ada pada diri kita sendiri. Kita boleh mengkritik orang lain, tapi harus dilakukan dengan cara yang tepat, yaitu dengan kasih. Kritik bukan bertujuan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membangun. Landasan kasih ini ditekankan Tuhan Yesus dalam pengajarannya. Marilah kita tutup dengan doa. Allah Bapa yang penuh kasih, Putramu Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami untuk tidak menghakimi sesama kami. Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kami tentang kasih. Maka ingatkanlah kami selalu ya Bapa, dengan perkataan dan perbuatan kami. Bila kami harus mengingatkan orang lain, kami dapat melakukannya dengan kasih. Karena tujuan utama kami dalam mengkritik adalah untuk membangun, atau bukan untuk semata-mata menghakimi kesalahan orang lain. Karena kami sadar ya Bapa bahwa kami juga penuh kesalahan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.